Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa pastinya ya. Nah, adik-adik, kita sekarang mau mulai lagi ibadah sekolah minggunya. Ayo, sekarang yang belum siap-siap, ayo kita siap-siap dulu. Kita duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, ya. Nah, adik-adik semua sudah siap kan? Kita akan memulai nih ibadahnya. Oke? Yuk, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Ayo semua adik-adik semua yang duduk, kita akan berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Mari bernyanyi untuk Tuhan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Oke, terima kasih kalian sudah bernyanyi dengan baik dan sangat semangat ya. Bergerak-gerak tadi juga buat Tuhan. Mantap sekali adik-adik ya. Nah, adik-adik yang tadi berdiri, duduk kembali karena kita akan memulai ibadah kita ini dengan doa dulu ya. Ayo, mari lipat tangan, tutup mata, duduk yang tenang. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami diberi kesempatan lagi untuk beribadah kepada Engkau. Kini kami sudah siap Tuhan untuk memuji Engkau, untuk belajar firman-Mu, untuk beribadah kepadamu. Biarlah kiranya Engkau yang memimpin kami dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Kuasai kami tetap dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menikmati ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga bisa belajar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik,
kita akan bernyanyi lagi buat Tuhan ya. Ada yang tahu lagu ini? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan berkuda. Ya, pastinya semua tahu ya. Nah, oke. Nah, yang tadi kita berdiri lagi ya. Berdiri lagi karena kita akan berbuat gerakan kepada Tuhan. Yang semangat ya. Oke, ayo mari kita bernyanyi. Nah, semuanya bergerak ya. Selalu Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, mari duduk lagi yang tenang. Siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mengerti firman-Mu dan berkati juga hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu supaya kebenaran-Mu boleh tersampaikan kepada kami Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini selalu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang abang mau cerita ya. Abang mau cerita tentang seorang anak muda yang sangat luar biasa ya. Dia bernama Yusuf. Di sini ada yang sudah pernah mendengar namanya cerita Yusuf? Cerita Yusuf yang dibuang ke tanah Mesir lalu dijual. Ada yang sudah pernah mendengarnya? Oke, bagi adik-adik yang sudah pernah mendengarnya, oke, nggak apa-apa ya, kita dengar lagi ceritanya. Nanti kita akan mungkin agak berbeda belajarnya, apa yang bisa kita ambil dari Yusuf. Oke, sekarang semua siap-siap ya. Kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf. Mari semua kita mendengarkannya. Yusuf adalah anak dari Yakub, ibunya bernama Rahel. Yusuf mempunyai 11 orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Bertahun-tahun kemudian, ketika Yakub sudah tua, ia mengirim putra kesayangannya, yaitu Yusuf, untuk memeriksa saudara-saudaranya yang sedang mengurus ternak. Tetapi saudara-saudara Yusuf sangat membenci Yusuf, dikarenakan ayah mereka hanya sayang kepada Yusuf saja. Dan Yusuf juga bermimpi bahwa suatu saat nanti Yusuf akan menjadi penguasa di keluarga mereka.
Akhirnya saudara-saudaranya tambah benci terhadap Yusuf. Suatu ketika mereka menculik Yusuf dan menjualnya kepada pedagang budak. Nah, sebelum mereka kembali ke rumah, saudara-saudaranya itu mengarang cerita. Mereka merobek pakaian Yusuf dan mencelupkan pakaian Yusuf ke dalam darah kambing. Kemudian mereka menunjukkan pakaian itu kepada ayah mereka dan berbohong kepada ayahnya. Mereka mengatakan, binatang liar telah membunuh Yusuf. Mendengar kabar itu, ayah mereka sangat sedih sekali. Yakub sangat sedih mendengar kabar itu. Nah, para pedagang budak membawa Yusuf ke Mesir, di mana Mesir adalah sebuah negara besar yang kuat. Letaknya itu di tepi sungai Nil. Nah, para pedagang budak itu menjual Yusuf sebagai budak kepada seorang pejabat yang sangat kaya di Mesir. Yusuf melayani tuannya dengan baik, dan Allah sangat memberkati Yusuf. Tetapi istri majikan Yusuf itu mencoba untuk tidur dengan Yusuf. Tetapi Yusuf menolak berbuat dosa terhadap Allah dengan cara itu. Karena Yusuf menolak, istri majikan Yusuf ini membenci dan memarahi Yusuf, sehingga Yusuf juga ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan di penjara, Yusuf tetap setia kepada Allah, dan Allah sangat memberkatinya. Setelah 2 tahun, Yusuf masih di penjara. Meskipun ia tidak melakukan kesalahan sedikit pun, Raja Mesir yang disebut Firaun mengalami 2 mimpi yang sangat mengganggunya. Tak seorang pun bisa menafsirkan atau mengartikan mimpi dari Firaun. Tetapi Allah memberkati Yusuf dengan dia diberi kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Jadi Yusuf dipanggil dari penjara. Lalu Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan Yusuf pun menafsirkan mimpi itu. Ketika Yusuf menafsirkan mimpi itu, katanya Allah akan mengirim 7 panen yang baik diikuti oleh 7 kelaparan. Wah, mendengar Yusuf menafsirkan mimpinya Firaun pun sangat terkesan dengan Yusuf, dan ia membuatnya menjadi orang paling berkuasa kedua di seluruh Mesir. Selama 7 tahun panen yang baik, Yusuf mengatakan kepada orang-orang untuk menyimpan makanan dalam jumlah besar. Ketika 7 tahun kelaparan datang, Yusuf menjual makanan kepada orang-orang sehingga mereka akan memiliki cukup makanan untuk dimakan. Nah, kelaparan hebat itu tidak hanya menimpa Mesir, tetapi juga di tanah Kanaan, di mana Yakub dan keluarganya tinggal. Jadi Yakub menyuruh anak-anaknya ke Mesir untuk membeli makanan. Ketika saudara Yusuf berdiri di depan Yusuf untuk membeli makanan, mereka sama sekali tidak mengenali Yusuf. Tetapi Yusuf sangat mengenali mereka. Tetapi Yusuf juga perlu menguji mereka apakah mereka sudah berubah atau masih ada niat untuk membunuh Yusuf. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, setelah
Yusuf melihat bahwa saudara-saudaranya sudah berubah, tidak lagi berbuat jahat. Akhirnya Yusuf pun mengaku dirinya kepada saudara-saudaranya. Dia katakan, "Akulah saudaramu Yusuf. Jangan takut. Kamu mencoba untuk mereka-reka kejahatan kepada aku, menjual aku sebagai budak, tetapi Allah memakai kejahatan untuk kebaikan. Datanglah dan tinggallah di Mesir, sehingga aku bisa menyediakan makanan untuk kamu dan keluargamu." Nah, ketika saudara-saudaranya kembali ke rumah dan menceritakan kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup, Yakub sangat senang sekali. Meskipun Yakub sudah tua, dia pindah ke Mesir dengan semua keluarganya, dan mereka semua tinggal di sana sebelum Yakub meninggal dan memberkati setiap anak-anaknya. Perjanjian yang diberikan Allah kepada Abraham itu diteruskan kepada Ishak, kemudian Yakub, dan kemudian ke-12 anak Yakub dan keluarga mereka. Keturunan dari 12 putra menjadi 12 suku bangsa Israel. Oke adik-adik, tadi kita sudah sedikit mendengarkan singkat cerita dari Yusuf ya, dimana kita bisa mengambil tadi suatu hal yang positif dari Yusuf. Apa itu? Yaitu tentang bagaimana Yusuf adalah orangnya yang sangat mengampuni. Ya. Jadi tema kita hari ini tentang mengampuni. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengampuni? Mengampuni adalah memaafkan kesalahan orang lain, memberi ampun kepada teman kita yang berbuat jahat kepada kita. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan mengampuni ya. Nah, di dalam cerita tadi dijelaskan bahwa betapa jahatnya saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf ya. Saking bencinya saudara-saudaranya kepada Yusuf itu, mereka merencanakan suatu pembunuhan kepada Yusuf. Mereka mau memasukkan ke dalam sumur ya, supaya Yusuf nanti mati di sana. Tetapi mereka juga berpikir lagi, daripada kita memasukkan dia ke dalam sumur, lebih baik kita tuh jual saja Yusuf ini. Lumayan kan, bisa dapat uang, kata saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya mereka pun sepakat Yusuf mereka jual kepada seorang orang Mesir ya, yang berkuasa di Mesir, yaitu pejabat di Mesir. Tetapi ketika Yusuf sudah menjadi orang yang berhasil, orang yang menjadi yang hebat di tanah Mesir, ketika kakak-kakaknya datang kepada dia untuk membeli makanan, Yusuf tidak menaruh dendam. Yusuf malah berbaik hati kepada saudara-saudaranya. Bisa saja kan, karena Yusuf waktu itu punya kuasa, dia memiliki banyak tentara ya. Dia bisa saja tentara-tentaranya untuk membunuh kakak-kakaknya karena udah pernah berbuat jahat kepada dia. Tetapi tidak adik-adik, Yusuf tidak begitu. Justru Yusuf mengaku di depan kakak-kakaknya bahwa akulah ini Yusuf yang sudah kamu dulu buang dan jual ke orang Mesir. Nah, sekarang pun aku sudah memaafkan kalian dan kalian boleh pulang dengan selamat dan membawa makanan ini untuk kalian makan nanti di tempat kalian, kata Yusuf kepada kakak-kakaknya itu. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita juga belajar dari seorang Yusuf ini ya. Kita belajar untuk saling mengampuni, saling memaafkan. Karena apa?
Karena itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tidak ada gunanya kalau kita menaruh dendam kepada orang yang menjahati kita, atau berbuat balik menjahati mereka. Tidak ada gunanya adik-adik. Malah itu bisa merugikan kita. Karena apa? Karena nanti tidak ada yang lagi yang mau bermain dengan kita. Ya, Tuhan Yesus pun tidak mau lagi nanti berteman dengan kita. Nah, adik-adik tidak mau kan kalau Tuhan Yesus tidak mau berteman dengan kita? Ya, makanya kita mulai sekarang harus belajar mengampuni, ya. Harus belajar untuk memaafkan orang lain. Karena pentingnya untuk kita bisa belajar memaafkan dan mengampuni, supaya apa? Supaya kita juga disenangi teman-teman kita. Kita juga disenangi Tuhan. Kita akan memiliki banyak teman kalau kita mudah untuk memaafkan orang lain. Nah, tetapi kalau kita mau memaafkan mereka, itu akan mendatangkan damai kepada kita adik-adik. Ya. Dan teman-teman kita juga akan senang bermain dengan kita. Makanya mulai sekarang ayo, mulai saat ini kita akan belajar mengampuni teman-teman kita yang berbuat jahat mungkin kepada kita, yang berbuat salah kepada kita, baik itu teman kita atau kakak kita atau siapapun. Ya, mari kita mencoba untuk memaafkan mereka, ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mencoba ngobrol dengan mereka, berbicara dengan mereka, ya. Bilang kepada mereka, aku sudah memaafkan kamu, gitu, ya. Ingat ya, orang yang mudah memaafkan adalah orang yang rendah hati. Itu harus diingat adik-adik, ya. Nah, atau gini, kalau kita ada salah sama teman-teman kita memiliki kesalahan kepada saudara-saudara kita, ya kita juga harus segera minta maaf kepada mereka. Karena semakin lama kita tidak minta maaf, itu akan membuat kita susah. Selalu ada perasaan bersalah di dalam diri kita. Tetapi kalau kita cepat untuk membuat suatu keputusan meminta maaf kepada mereka, hidup kita akan lega. Ya, kita akan dipenuhi damai dan sukacita pastinya, ya. Nah, sekali lagi abang mau mengajak adik-adik semua, mari kita menjadi orang yang mudah mengampuni, ya. Nah, di sini ada ayat hafalan yang bisa menolong kita untuk menjadi orang yang mudah sebagai orang yang suka mengampuni atau suka memaafkan orang lain, yaitu di Matius 6 ayat 12, ya. Ayo adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat 12 dan kita akan baca sama-sama, ya. Yuk, ayat hafalan kita dari Matius 6 ayat 12, dan demikian firman Tuhan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, sekali lagi adik-adik, mari kita ulang lagi, ya. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Kami hendak menjadi seperti Yusuf, ya Tuhan, yang mudah mengampuni. Walaupun begitu jahat orang kepada kami, berikanlah kami hati yang besar Tuhan, untuk kami bisa menerima mereka, mengampuni mereka Tuhan. Dan kami juga mungkin orang-orang yang mudah berbuat salah, dan biarlah kami juga orang yang mudah untuk meminta maaf, ya Tuhan, kepada orang lain. Karena dengan begitu kami akan dipenuhi dengan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan, ya.
persiapkan ke persembahannya, dan kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil memuji Tuhan. Oke, ayo mari berikan persembahan dan bernyanyi untuk Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oke adik-adik, terima kasih untuk persembahannya ya. Ibadah kita sudah selesai, dan mari kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami berdoa karena kami bersyukur Tuhan kami bisa beribadah hari ini. Kami sudah selesai beribadah Tuhan. Biarlah kiranya Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi juga kami akan selesai beribadah, dan apapun aktivitas kami, Engkaulah yang akan selalu menyertai kami. Biarlah kami bisa kembali lagi minggu depan untuk bertemu lagi walaupun melalui video ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah selesai ibadah kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.